Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Prasetyo Andrianto dengan NIM 028 kelas Informatika B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang OSI, Data Link Layer, dan Internet Layer. Yang pertama adalah OSI. OSI adalah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 layer model. Ini adalah gambaran dari lapisan OSI. Terdapat 7 layer pada model OSI. Setiap layer bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Misal satu layer bertanggung jawab untuk membentuk koneksi antar perangkat, sementara layer lainnya bertanggung jawab untuk mengoreksi terjadinya error selama proses transfer data berlangsung. Model layer OSI ini dibagi dalam dua grup, yaitu upper layer dan lower layer. Upper layer berfokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file dipresentasikan di komputer. Untuk network engineer, bagian utama yang menjadi perhatiannya adalah pada lower layer. Lower layer adalah intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. Tujuan utama penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Model dibagi menjadi 7 layer dengan karakteristik dan fungsinya masing-masing. Tiap layer harus dapat berkomunikasi dengan layer di atasnya maupun di bawahnya secara langsung melalui serentetan protokol dan standar. 7 layer OSI. Yang pertama adalah physical layer. Berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengkabelan. Data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalaman perangkat keras, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat seperti hub, bridge, repeater, switch layer beroperasi. Lalu ada network layer, berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui networking dengan menggunakan router dan switch layer. Lalu ada transporter layer, berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Lalu ada session layer, berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Presentation layer berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Data link layer. Data link adalah medium transmisi antara stasiun-stasiun ketika suatu prosedur data link control dipakai. Lapisan data link adalah lapisan kedua dari bawah dalam model OSI yang dapat melakukan konversi frame-frame jaringan yang berisi data yang dikirimkan menjadi bit-bit mentah agar dapat diproses oleh lapisan fisik. Lapisan ini merupakan lapisan yang akan melakukan transmisi data antara perangkat-perangkat jaringan yang saling berdekatan di dalam sebuah wide area network, atau antara node di dalam sebuah segmen lokal area network yang sama. Layanan dari data link layer yang pertama adalah layanan unacknowledged connectionless, yaitu di mana mesin sumber mengirimkan sejumlah frame ke mesin yang dituju dengan tidak memberikan acknowledgement bagi diterimanya frame-frame tersebut. Tidak ada koneksi yang dibuat baik sebelum atau sesudah dikirimkannya frame. Bila sebuah frame hilang sehubungan dengan adanya noise, maka tidak ada usaha untuk memperbaiki masalah tersebut di data link layer.
Yang kedua adalah layanan Acknowledge Connectionless. Layanan ini pun tidak menggunakan koneksi, akan tetapi di setiap frame dikirimkan secara independen dan secara acknowledgement. Yang ketiga adalah layanan Acknowledge Connection Oriented. Dengan layanan ini, mesin sumber dan tujuan membuat koneksi sebelum memindahkan datanya. Setiap frame yang dikirim tentu saja diterima. Layanan ini juga menyediakan proses-proses network layer dengan ekivalen aliran bit reliable. Pada layanan connection oriented dipakai, pemindahan data mengalami 3 fase. Fase pertama, koneksi ditentukan oleh membuat kedua mesin menginisialisasi variabel-variabel dan counter diperlukan untuk mengawasi frame yang mana yang telah diterima dan mana yang belum. Fase kedua, satu frame atau lebih mulai ditransmisikan. Fase ketiga, koneksi dilepaskan, pembebasan variabel, buffer, dan resource lainnya yang dipakai untuk menjaga berlangsungnya koneksi. Fungsi data link layer. Yang pertama, mengubah paket data dalam 1 bit atau 0 pada mesin pengirim dan mengembalikan bit-bit ke dalam paket pada mesin penerima. Yang kedua, menangani frame data di antara network layer dan physical layer. Yang ketiga, menerima paket data dari physical layer ke dalam frame data, kemudian diantarkan ke network layer. Alat yang beroperasi pada data link layer ada NIC, Network Interface Card, MAC address, switch layer, dan bridge. Internet layer atau lapisan internet adalah sekelompok internet working metode, protokol, dan spesifikasi dalam protokol internet yang digunakan untuk mengangkut datagram atau paket dari berasal tuan rumah di seluruh batas-batas jaringan, jika perlu ke host tujuan yang ditentukan oleh alamat IP. Tujuan internet layer adalah untuk paket keluar, pilih next hop host atau gerbang dan mengirimkan paket ke host ini dengan melewatkan ke masing link layer implementasi. Untuk paket yang masuk, paket menangkap dan lulus paket payload hingga sesuai lapisan transport protokol jika sesuai. Yang ketiga, menyediakan deteksi kesalahan dan kemampuan diagnostik. Dalam versi 4 dari Internet Protocol, baik selama mengirim dan menerima operasi, IP mampu otomatis atau sengaja fragmentasi atau defragmentasi paket berdasarkan misalnya pada unit transmisi maksimum dari elemen link. Namun fitur ini telah jatuh di IP versi 6 sebagai titik komunikasi N tuan rumah kini harus melakukan jalan MTU dan memastikan bahwa end-to-end transmisi tidak melebihi maksimum yang ditentukan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.